Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan inovator. Alhamdulillah hari ini kita ketemu kembali dalam sesi bincang-bincang bersama tokoh-tokoh yang menginspirasi. Hari ini kita alhamdulillah kedatangan tamu ada Bapak Heri Kurniawan Indarto. Beliau adalah praktisi di strategi dan perencanaan pemasaran. Tema kali ini kita akan bahas tentang marketing, tentang pemasaran, apa-apa saja peluang-peluang kreativitas dan inovasi yang mungkin diperlukan bahkan atau mungkin suatu keharusan yang harus ada di sana. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Heri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Heri ya? Alhamdulillah sehat. Semoga sehat ya. Amin. Alhamdulillah Pak Heri semuanya sehat. Baik, Pak Heri, terima kasih sudah berkenan bergabung untuk sharing-sharing nih Pak Heri terkait pengalaman dan juga mungkin bisa menjadi inspirasi nanti bagi rekan-rekan yang menyimaknya. Rekan-rekan kami perkenalkan Pak Heri ini saya kenal nih kalau nggak salah sekitar 2013-2014 kalau nggak salah Pak Heri ya. Dan beliau sosok yang menurut saya sangat energik dengan ide-ide perubahan. Pertama kali saya kenal dengan beliau sekitar ya mungkin pekan atau bulan pertama itu beliau sudah hadir dengan perubahan-perubahan pola. Yang saya ingat waktu itu adalah menghadirkan pola-pola paket pekerjaan ya. Langsung gebrakannya sana, kemudian ada banyak berlanjutlah dengan ide-ide berikutnya. Intinya beliau sangat energik dengan ide-ide perubahan. Nah ini saya rasa tokoh yang tepat untuk menghadirkan sharing di kali ini. Kemudian secara portofolio juga mungkin keberhasilan-keberhasilan sebelumnya juga menjadi dasar lah ya. Memang beliau layak untuk dapat amanah sekarang yang lebih besar karena beliau saat ini menjadi kalau nggak salah menjadi manajer perencanaan pemasaran di korporat Pak Heri ya. Baik, Pak Heri, ini saya buka-buka kartu nih Pak Heri. Kalau nggak salah kan Pak Heri aslinya background-nya akuntansi nih. Menarik ini. Orang akuntansi itu biasanya terkenal dengan saklek, dengan segala sesuatu yang pokoknya hitam putih ya. Kalau bilangan biner itu 1 dan 0 gitu kan. Nah, biasanya pun aktivitasnya banyak habis di back office ya, di belakang meja. Nah, tiba-tiba ini beralih sesuatu yang 180 derajat ke bagian pemasaran yang mau nggak mau ketemu harus banyak orang, harus banyak sisi-sisi fleksibilitasnya. Nah, ini gimana Pak Heri menyikapinya kok bisa berubah seperti itu? Mungkin ada pengalaman shock atau gimana dan kemudian bagaimana sih menyiasatinya sehingga bisa nyaman menjalani seperti ini Pak Heri? Ya. Betul sekali Pak Arif, saya basicnya akuntansi, masuk PLN 2004 di Kalimantan Selatan Tengah. Sampai dengan 2012 itu masih sebagai supervisor akuntansi. Pada waktu ada perubahan struktur organisasi di mana Asmen keuangan itu di UP3 di area waktu itu dia tutup, digabungkan dengan pelayanan pelanggan. Saya diamanahi untuk masuk ke situ. Nah, mau nggak mau belajar. Di akuntansi sebenarnya kita sudah mengetahui seluruh proses bisnis sebenarnya. Keuntungannya orang akuntansi itu. Karena dia harus membuat laporan, mau nggak mau dia harus belajar proses bisnisnya. Nah, ini penyesuaiannya dalam bentuk ilmu sudah masuk di sana, tapi prakteknya ini yang berbeda. Itu yang sedikit kita agak kaget juga ya dari perubahan yang biasanya tadi Pak Arif bilang jarang ngomong sama orang, biasa hubungannya dengan komputer gitu. Itu benar. Jadi kenapa saya akhirnya mau sana ya tujuannya kita belajar lagi yang lebih banyak untuk meningkatkan kompetensi kita sendiri, bukan untuk perusahaan saja tapi untuk pribadi juga nantinya ke depan. Nah itu lucunya pernah pada waktu pertama kali kita sosialisasi itu gugup kita kan, sayanya gugup gitu. Ini mau nyampein apa ini, orang ngerti nggak nih, gimana caranya ngomongnya, karena jarang, nggak seperti orang humas yang biasa ngomong di depan orang gitu. Nah kita ada kekakuan itu di sana, tapi pelan-pelan belajar dari kesalahan, diulang, akhirnya bisa juga. Mantap sekali Pak Heri ya, berarti memang tipe pembelajar dan juga pemberani untuk keluar dari zona nyaman ini Pak Heri ya. Cocok ini di dunia marketing yang memang perkembangannya sangat cepat ya, tuntutan-tuntutannya. Baik, kalau dunia marketing kita kaitkan dengan ini Pak Heri, dengan sisi-sisi inovasi, mungkin tema-tema yang sudah sering dibahas dan tidak ada orang mungkin yang menyangkal ya terkait kebutuhan inovasi.
Tapi dari sisi urgensinya, Pak Heri, kalau dari saat ini tuh dunia marketing itu seperti apa sih? Seberapa penting kreativitas dan inovasi itu jika memang diperlukan? Kalau di dunia marketing itu sangat penting sekali kreativitas dan inovasi karena hubungannya kepada teori dasarnya world peace ya, harus menciptakan produk, kemudian ada harga yang kompetitif, ada place-nya, ada channel untuk memasarkannya, dan ada promosinya. Nah, ini semua sangat-sangat memerlukan kreativitas, nggak boleh hanya itu-itu saja yang keluar, karena orang ada pada titik jenuhnya. Nah ini kalau titik jenuh terus-menerus disuplai dengan tawaran itu saja, maka mereka udah tidak tertarik lagi gitu. Makanya perlu ada buat produk-produk baru lagi, bundling dengan produk baru lagi, cara promosinya yang baru lagi, sehingga kita bisa uh, menjangkau para audiens kita itu lebih baik lagi. Jadi banyak sekali perubahannya dari yang dulu kita konvensional, sekarang kita pakai digital marketing. Nah, sekarang juga kita sedang belajar dengan teman-teman McKinsey, selaku konsultan marketing kita, itu untuk melihat seberapa efektif channel pemasaran yang sedang kita lakukan saat ini. Kalau dulu, contoh sederhana aja nih Pak Arif, misalkan kita ditanya oleh direksi, sekarang berapa jumlah downloader kalian mobile? Ada Pak 8 juta downloadernya. Terus ditanya, dari mana saja sumbernya downloader itu? Pertanyaan simple, tapi sulit jawab. Sulit jawab. Betul. Yang kita lagi banyak belajar dengan teman-teman McKinsey, kita diberikan toolsnya, dan saat ini kita udah tahu, oh dari sini, dari sini, dari sini. Nah, itulah fungsi marketing, mencari channel terbaik, kemudian kita optimalkan lagi, lebih banyak lagi. Nah, itu yang kita sedang lakukan sekarang, Pak Ari. Baik, ini selaras juga sepertinya Pak Eri ya dengan kalau di sebenarnya udah lama ya di kita terkait Malcolm Bardis atau KPKU ya Pak Eri, bahwa kita sebenarnya punya banyak cara mendengarkan pelanggan ya, channel-channel mendengarkan pelanggan, kemudian banyak sarana-sarana, cuma memang kadang-kadang kita lemah di ini ya, bagaimana sih cara mengevaluasi efektivitasnya ya. Ya, sehingga memang di sini kita perlu banyak belajar memang ya Pak Eri ya. Betul. Kemudian tadi terkait ini digital marketing nih Pak. Ini kan tuntutan perkembangan zaman ya. Sekarang ini trennya kan digital ya, segala sesuatunya itu digital. Berarti di sisi lain juga teman-teman terutama di tenaga marketing kita ya, baik di front maupun di back office itu harus benar-benar upskilling ya terkait kompetensi baru ini ya di dunia digital ini. Betul sekali. Karena apalagi di zaman pandemi kayak gini, semua orang lebih menggunakan sosmed dia, lebih menggunakan handphone gadget dia untuk mencari informasi, untuk mencari produk. Maka kita harus menawarkan produk ke digital juga. Kalau enggak, tinggalkan. Kalau kita jualannya di loket-loket aja kan nggak laku gitu. Nah, sedikit yang akan laku. Akan lebih optimal bila kita menggunakan digital marketing. Banyak yang dilakukan digital marketing ini, bisa SEO, bisa SEM, itu banyak sekali. Dan tadi selama ini kita hanya melakukan, tahapan hanya melakukan, oh kita posting di Facebook, kita posting di Instagram, kita pakai influencer, kita pakai ads, Google Ads, Facebook Ads, IG Ads, macam-macam. Tapi berapa hasilnya? Itu nggak tahu. Kita nggak tahu, ternyata sekarang ada lagi tools yang lain yang belum kita gunakan. Nah itu kita belajar. Ada belajar tentang Firebase, ada belajar tentang Google Console, ada belajar tentang AppsFlyer untuk nge-track campaign itu berapa hasilnya, berapa jumlahnya, berapa yang klik, berapa yang download, berapa install, itu ada semua Pak Arif. Nah itu beruntungnya saya terus belajar dapat ilmu itu. Menarik ya Pak Eri ya. Jadi cocok nih Pak Eri ya. Di sisi lain Pak Eri orangnya gampang penasaran. Nah ternyata di sini juga dari sisi perusahaan pun memfasilitasi ya dengan tuntutan memang harus upskilling, fasilitas-fasilitas pembelajaran pun disediakan ya, difasilitasi. Iya. Oke, baik Pak Eri, kalau kita ngobrolin digital marketing kayaknya ini bisa satu sesi sendiri Pak Eri. Nah, kita coba ambil sisi yang lain terkait kreativitas dan inovasi ya. Mungkin kita flashback ke belakang ya. Di zaman-zaman katakanlah mungkin beberapa tahun ke belakang kan
terutama di tempat Pak Heri berkarya sebelumnya, sebelum digabung di korporat, saat itu di Bangka Belitung kan sempat mengalami katakanlah masa-masa yang bisa kita sebut adalah kejenuhan ya, kejenuhan dari potensi pasar, di mana kita posisi saat itu rasio elektrifikasi sudah 100%, kemudian untuk kita kejar intensifikasi ternyata sebagian besar pelanggan pun didominasi oleh pelanggan rumah tangga kecil gitu ya. Nah, namun uniknya justru Bangka Belitung beberapa tahun berturut-turut itu justru bisa menyabet prestasi pencapaian pertumbuhan penjualan terbaik, baik itu di Sumatera maupun pernah juga kalau nggak salah se-Indonesia Pak Heri ya. Ini pasti sesuatu yang istimewa Pak Heri. Harus di-share ini Pak Heri. Ini gimana nih strateginya? Program-program apa sehingga bisa dimunculkan? Karena biasanya dari segala sisi kita merasa sudah buntu nih. Kok ini malah bisa hadir bahkan bisa menjadi yang terbaik. Ini harus di-share Pak. Ya. Silakan Pak Heri. Oke, makasih Pak Arif. Ya memang di tahun 2015 itu kita bingung ya. Di bubble itu sudah mature, sudah jenuh, rasio elektrifikasinya udah 90%-an, hampir 100%, malah mau jualan kemana lagi gitu. Mau jualan kemana lagi. Nah, kita dengan bimbingan mentor kita Pak Rino selaku SRM, selaku manajer bidang, melihat peluang bahwa ada nih layanan yang bisa kita optimalkan dengan pelanggan-pelanggan existing atau dengan pelanggan baru gitu. Itu namanya layanan premium. Layanan premium ini sudah ada aturannya, sudah ada keputusan bersama direksinya, tapi belum dilakukan, belum optimal dilakukan di Babel dan di Sumatera khususnya. Nah, kita coba cari daerah untuk belajar, wilayah lain untuk belajar mengenai pengelolaan pelanggan premium ini. Nah, di Jawa ada, di Kalimantan ada, tapi waktu itu kita memilih untuk ke Kalimantan Timur, Kaltim Merah. Kenapa ke sana? Karena kondisinya itu mirip-mirip dengan Babel. Defisit juga, bukan defisit ya, cadangannya minim lah. Cadangan minim, tapi mereka bisa tetap menjual premium. Nah, kita belajar ke sana. Tahun 2015 kita belajar cara-caranya, gimana mereka mengelolanya, aturan mainnya, kemudian perlakuan apa, benefit apa yang diberikan oleh mereka, kita pelajari. Nah, di sana ada 27 pelanggan saat itu, waktu kita datang. Nah, pulangnya kita sampaikan hasilnya, kemudian kita bahas bersama di tim, kemudian kita ATM, dan kita terapkan di Babel. Kita start di tahun 2016. Nah, di 2016 itulah, alhamdulillah, kita startnya, kita punya strategi, kita lihat dulu STP-nya ya. STP-nya terkait dengan segmentasinya, diferensiasinya tadi sudah jelas, layanannya ada di diferensiasi dari reguler menjadi premium. Nah, itu segmentasi pertama. Kemudian siapa targetnya? Targetnya adalah pelanggan-pelanggan TM dulu. Pelanggan-pelanggan TM dulu, yang mana nih? Apakah pelanggan existing ataukah pelanggan-pelanggan baru? Nah, pada waktu itu kita pilih pelanggan-pelanggan baru dulu, karena ada kebutuhan dari mereka dan kita bisa menawarkan yang lebih dari yang biasa. Kalau kita pakai yang existing, itu ada di zona nyaman, dia sudah berada di zona nyaman, agak-agak perlu usaha yang lebih lagi untuk meyakinkan mereka gitu. Itu yang kita pilih. Kemudian untuk positioningnya tadi, positioningnya itu bahwa layanannya PLN saat ini kan, waktu itu masih pas-pasan gitu. Nah, kita bisa tawarkan layanan yang lebih lagi di mata calon pelanggan tadi. Nah, itu kita pelajari STP-nya, udah dapat target-target pelanggannya tadi, kita undang dulu. Kita undang mereka di unit kita ya, kantor induk kita informasikan tentang layanan premium ini, sosialisasikan premium ini. Nah, kita sampaikan di sana bahwa apa kelebihan-kelebihannya. Kelebihan secara teknis maupun kelebihan secara non-teknisnya. Nah, kita tahu pada waktu itu Babel masih kecukupan dayanya sedikit, kurang lebih sekitar 10 MW-an, kalau di totalin 10 sampai 20 MW Bangka Belitung itu. Nah, kita manfaatkan keterbatasan ini untuk mendapatkan peluang baru. Nah, kita lihat bahwa banyak pelanggan-pelanggan yang pengen pasang baru dan pengen juga layanan yang handal. Nah, ini yang kita tangkap dengan layanan premium itu. Kita tawarkan tadi layanan premium yang handal,
kita menyebutnya handal, tidak menyebutkan bahwa harus dengan 2 penyulang gitu. Yang penting satu penyulang pun tapi tetap handal gitu. Tidak jarang terjadi pemadaman, dan kita buat SLA-nya kapan dia berapa kali harus padam dalam 1 bulan. Kalau ternyata melebihi dari SLA itu, maka kita akan memberikan kompensasi kepada mereka. Nah, itu jaminan yang kita berikan kepada mereka yang selama ini nggak ada di regular itu, nggak ada nggak terstate langsung ya, nggak terstate langsung di dalam SPJBTL-nya. Kemudian layanan apa lagi? Dari sisi kehandalan kita sudah sampaikan bahwa kita layani dengan yang ada, tetapi nanti kita akan progres untuk membuat cadangan layanan jaringan tambahan untuk membackup jaringan yang ada sekarang. Nah, kita infokan seperti itu. Kemudian layanan non teknis ini yang menarik bagi mereka, yang kita jual lebih kepada pelanggan kita, bahwa mereka itu nanti untuk pasang barunya akan dibuatkan prioritas pertama. Karena tadi kecukupan daya kita yang minim, mereka pengen cepat dilayani, maka mereka pengen nomor 1, di ranking nomor 1 untuk diprioritaskan nyalanya. Kemudian investasi kita juga nomor 1 untuk mereka yang masuk dalam layanan premium ini. Kemudian apalagi, mereka bisa lakukan konsultasi dengan kita, dengan para top manajemen, dan mereka bisa berdiskusi langsung dengan para top manajemen. Jadi bukan kepada petugas-petugas lapangan. Dan ini menarik bagi mereka, sesuatu yang baru yang biasanya mereka tidak bisa berhubungan dengan para petinggi-petinggi PLN. Kemudian ada juga layanan e-billing, layanan di mana billingnya di-emailkan setiap bulan real time kepada mereka. Dan juga ada layanan AMR, mereka kita informasikan pemakaian secara bulanannya, per harinya. Kalau mereka menginginkan, kita kirimkan emailnya supaya mereka bisa menganalisa pola pemakaian mereka setiap bulannya seperti apa. Itu kita dengan keterbatasan tadi ada peluang kita jual yang non teknisnya sambil kita perbaiki teknisnya. Itu yang alhamdulillah di tahun 2016 itu, dalam tahun itu kita langsung dapat 21 pelanggan premium, Pak Arif, kurang lebih. Dan saat itu pelanggan premium di Sumatera tidak ada. Baru kita yang punya pelanggan premium. Barulah setelah itu dari unit-unit lain belajar untuk menerapkan premium, dan baru berjalan di tahun-tahun berikutnya di tempat lain, di unit-unit yang lain, itu mulai sudah ada layanan premium-premium. Gitu, Pak Arif. Artinya program ini sudah menginspirasi regional bahkan Pak Heri ya. Betul. Saya rasa bukan hanya karena ada ya, tapi karena terbukti ada kontribusi cukup signifikan ya. Bukan semata-mata karena programnya ada ya, tapi karena memang berkontribusi gitu. Nah, ini menarik Pak Heri, tadi saya di awal Pak Heri cerita sudah menarik menurut saya. Nah, saya menemukan satu insight yang saya nggak pernah kepikir. Karena biasanya pada saat kita menetapkan lokasi untuk studi banding atau untuk benchmarking itu kadang-kadang kita langsung mencari unit yang paling keren, unit yang besar gitu kan. Namun ini menarik ya, bagus ya. Justru yang lebih pas itu bukan yang seperti itu, tapi yang bagaimana sebisa mungkin setara dengan kondisi kita gitu Pak Heri ya. Iya. Supaya memudahkan kita, karena kondisi yang sama itu cepat kita dalam menyesuaikan. Tinggal berubah tempatnya, berubah pembangkitnya, berubah pelanggannya, tapi cara-cara yang digunakan itu sama gitu. Dan ini mungkin untuk menghindari mental blocking juga ya Pak Heri, karena pada saat kita ketemu tempat yang sangat ideal, sementara di kita nggak ideal, kita mungkin sudah merasa nggak mampu duluan gitu Pak Heri ya. Ya ini menarik Pak Heri, terima kasih, ini insight yang sangat menarik untuk kita semua rekan-rekan, bahwa dari sisi strategi untuk menetapkan lokasi untuk studi banding atau benchmarking itu ini harus disusun sematang mungkin agar bisa kita mendapatkan bukan hanya sisi pengetahuan tapi juga mendapatkan semangatnya nih. Baik, kemudian tadi juga bahwa kegiatan-kegiatan di sisi premium itu sendiri harus dideklarasikan ya, declare secara jelas dengan target customer-nya ya, bahwa deskripsi premium itu seperti apa itu pun disampaikan dulu ya Pak Heri ya, bahwa ini ada sisi teknisnya, ada yang sedang digarap sekarang, ada juga yang nanti akan diproses ongoing lah ya. Kemudian juga justru lebih banyak menampilkan sisi-sisi keunggulan non teknisnya ya, layanan ya.
Betul, betul Pak Arif. Itu memang selama ini para pelanggan kita itu taunya teknis saja. Nggak terlalu mengerti mengenai non teknis. Kalau sudah jadi pelanggan PLN, udah tunggu aja di rumah gitu. Ngikutin aja saluran-saluran pengaduan yang sudah ada gitu. Nah, setelah kita bukakan informasi itu, mereka sangat-sangat welcome. Wah, ini yang kami perlu. Listriknya ya kami pengen handal, tapi kami juga pengen berkomunikasi yang langsung didengar oleh orang nomor 1 di PLN, biar bisa ada perbaikan langsung gitu. Nah, itu yang sangat menarik bagi mereka, Pak. Baik Pak Heri, kita sudah bicara terkait success story nih Pak Heri ya, terbukti dari bagaimana signifikasinya kegiatan dari paket pemasaran premium terhadap target penjualan yang bisa dikejar, kemudian juga bisa menginspirasi unit lain, bahkan menjadi program percontohan untuk dilaksanakan di provinsi-provinsi lain Pak Heri ya. Nah, Betul. tapi saya yakin ceritanya nggak mungkin semulus itu ya Pak Heri ya. Boleh dong dibagi, kira-kira ada hambatan-hambatan apa yang pernah dialami, tapi cara ngatasinya gimana nih Pak Heri? Ya, hambatannya pasti ada, pasti banyak ya. Pertama dari resistensi, keyakinan dari internal dulu. Nah, kalau internal kita sendiri masih ragu dengan program kita ini, apalagi orang luar gitu ya. Nah, ini yang perubahan mindset yang kita terus lakukan, bahwa ini pasti sesuai loh dengan aturan. Dan ini memang bisa kita lakukan, memang layak untuk kita lakukan gitu. Ini pertemuannya bukan cuma sekali 2 kali, berulang, banyak pertanyaan, banyak kritikan, gimana ini, gimana itu, gimana ini, banyak sekali pertanyaan, dan kita coba jelaskan pelan-pelan, dan kita lakukan pembimbingan Pak Arif. Kita buat contoh, kita lakukan, kita ajak mereka, begini loh caranya. Akhirnya dengan contoh tersebut berhasil dilakukan, barulah mereka mengerti. Itu yang dari internal, karena orang baru mendapatkan informasi baru, dia pengen lihat dulu sampai akhirnya gimana sih, baru yakin dia gitu kan. Nah, setelah kita lakukan dan contohkan berhasil, baru mereka berbondong-bondong untuk ikut. Itu dari internal. Dari eksternal juga sama. Dari eksternal menyepelekan program ini. Nggak mungkin lah PLN itu bisa melakukan itu. Selama ini biasa-biasa aja kok programnya, masih kayak gitu-gitu aja. Nah, pada waktu satu pelanggan ini ada penolakan, apakah kita menyerah? Kita datang lagi, jelasin lagi. Nggak bisa dijelasin yang dari cara kita, maka kita suruh orang lain menjelaskan. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk testimoni. Kita sampaikan, ini loh Pak, testimoni orang. Ini loh. Nah, itu dari sana mereka akan yakin. Nah, itu kita expose. Kemarin strateginya adalah pada waktu sudah dapat satu pelanggan premium, langsung expose besar-besaran di media. Expose besar-besaran, ini Pak, Bapak bisa lihat di Bangka Pos misalkan. Ini pelanggan-pelanggan kami dan mereka puas. Ada testimoninya. Nah, itulah yang menjawab. Bukan dari omongan kita, tapi dari orang lain yang sama-sama berbisnis, itu membuat mereka lebih yakin lagi. Dan akhirnya pelan-pelan pengaruh itu berimbas kepada pelanggan-pelanggan tadi, calon pelanggan tadi, akhirnya mereka juga ikut ke dalam pelanggan premium. Gitu, Pak Arif. Mantap Pak Heri ya, komprehensif sekali Pak Heri penjelasannya terkait bagaimana strategi mengatasi resistensi ya. Harus dimulai dengan menyelaraskan internal dulu, kemudian bagaimana kita bisa mengantisipasi yang di luar dengan mengoptimalkan justru dari suara pihak lain ya, justru dari pelanggan yang sudah merasakan dulu untuk memberikan testimoni Pak Heri ya. Baik, terima kasih Pak Heri. Nah, kemudian ini Pak Heri, kita terlepas katakanlah premium sudah kita bahas. Dari sisi-sisi mungkin ada inovasi-inovasi yang lain maupun juga premium yang tadi, atau kan mungkin ada inovasi ke depannya. Nah, biasanya Pak Heri ini menetapkan katakanlah indikator atau kriteria keberhasilan suatu inovasi, program-program baru itu biasanya indikator apa saja yang digunakan ya? Ya, kalau dalam ruang lingkup bubble ya, indikasinya adalah adanya pertumbuhan penjualan, peningkatan penjualan di PLN bubble. Itu dari sisi internal kita, tetapi dari sisi pelanggan juga mereka bertumbuh. Mereka bertumbuh, bukan malah kita yang bertumbuh, mereka rugi. Nah, itu yang indikasi kesuksesan itu ada di sana sebenarnya. Sama-sama tumbuh. Ini sesuai dengan teori customer relationship management, Pak Arif, bahwa
tujuan dari customer relationship management itu kita mendapatkan kedekatan dengan pelanggan kita, tetapi ujungnya adalah loyalty-nya. Ujungnya adalah loyalty-nya, kemudian dari loyalty itu maka adalah profitability yang didapat. Profitability itu dapat dari apa? Dari siapa yang dapat? Kedua-duanya dapat. PLN dapat, pelanggan dapat. Itulah goal kita sebenarnya kalau dalam berusaha. Sama-sama senang, sama-sama akrab, sama-sama untung. Itu suksesannya Pak Arif. Baik, berarti ini menjadi warning juga bagi kita semua ya, bahwa program inovasi itu bukan sekedar program gaya-gayaan, baik itu di display sudah pernah kita lakukan, tapi benar-benar harus terukur dampaknya Pak Eri ya. Dampak nyatanya harus terukur dan bisa dirasakan dari sisi kita mungkin dari kinerja yang ingin dicapai, kemudian dari pihak pelanggan juga mereka harus mendapatkan manfaatnya, dari sisi mungkin kemudahan, tapi juga lebih dari itu mereka juga harus mendapatkan keuntungannya gitu Pak Eri ya. Baik, menarik sekali Pak Eri. Ini kita sudah bicara cukup panjang nih tema-tema yang sebenarnya padat ini Pak Eri ya. Kalau kita bicara lebih luas lagi kayaknya bisa setengah hari nih kita bahas Pak Eri. Baik, terima kasih Pak Eri atas bincang-bincangnya kita. Nah mungkin sedikit saya coba simpulkan bahwa kegiatan dari program pemasaran atau marketing ini sangat-sangat membutuhkan kreativitas dan juga inovasi, sehingga kita juga dituntut untuk selalu belajar, tidak boleh ketinggalan dengan informasi dan juga perkembangan-perkembangan teknologi di luar. Kemudian untuk melakukan inovasi, kita tidak boleh terkungkung hanya berhenti pada memikirkan improvement di sisi produknya, di sisi fisik produk, tapi kita juga jangan lupa bahwa sisi-sisi layanan itu juga bisa kita desain menjadi salah satu yang bisa kita majukan, kita ajukan sebagai sisi-sisi yang kita anggap premium, sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh pelanggan. Nah, sehingga kita tidak mati ide dalam mencari ide-ide inovasi. Nah, kemudian inovasi juga harus kita ukur dampaknya. Nah, kemudian juga bahwa terkait adanya resistensi itu memang sudah sangat wajar ada, karena manajemen perubahan biasanya juga akan membahas itu ya. Setiap perubahan itu kadang-kadang ada menimbulkan ketidaknyamanan, ada menimbulkan rasa keengganan untuk memulai kembali dari awal, kemudian nggak yakin akan lebih bagus dari sebelumnya gitu. Kemudian tapi resistensi ini bukan untuk dilawan, namun untuk disikapi. Tadi Pak Heri sudah banyak memberikan bagaimana trik-triknya, bagaimana kita harus mengoptimalkan dulu, menyelaraskan internal dulu, baru kemudian kita concern untuk bisa menyikapi di eksternalnya. Terima kasih sekali Pak Heri bincang-bincang pagi hari ini. Ini sangat berbobot dan mudah-mudahan ini bisa menginspirasi rekan-rekan yang concern di dunia marketing maupun di inovasi dan kreativitas. Terima kasih Pak Heri atas waktu dan kesempatannya. Mudah-mudahan ini menjadi amal jariah Pak Heri dan semua yang menyimaknya. Demikian rekan-rekan bincang-bincang kita dengan Pak Heri Kurniawan Indarto, Manajer Perencanaan Pemasaran PT PLN Persero. Kita akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arif.